sebelum kita memulai proses pembelajaran, guru akan mengecek kehadiran kalian semua. Abdullah Imran, terima kasih hadir semua. Sebelum kita memulai proses pembelajaran lebih lanjut, Pak Guru ingin mengajak kepada kita semua untuk sama-sama kita bernyanyi, ya. Kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila, sebagaimana yang sudah kita nyanyi di pertemuan pertama sekali waktu itu. Oke, sambil tepuk tangan kita mulai. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebelum kita lanjut melalui proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin kita berdoa. Silakan. Ya, Natalia. Kita yang lain semuanya sikap berdoa. Marilah kita siapkan diri untuk berdoa. Bagi teman-temanku yang beragama Islam, izinkanlah saya mengangkat doa ini menurut ajaran dan kepercayaan saya. Berdoa mulai dalam nama Bapa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dari rumah hingga ke sekolah ini. Sekarang kami mau belajar, terangilah akal dan budi kami, supaya apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dapat kami selesaikan dengan baik. Namamu tetap kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa. Ya, terima kasih kepada Natalia yang sudah memimpin kita berdoa. Selanjutnya, anak-anak sekalian, minggu lalu kita belajar tentang lembaga-lembaga sosial. Di antaranya ada lembaga apa kemarin itu? Ada lembaga agama, lembaga keluarga, ya, dan lembaga pendidik. Sekarang Pak Guru mau bertanya, aktivitas apa yang kita lakukan sekarang? Ada yang bisa? Ya, silakan. Belajar mengajar. Aktivitas belajar mengajar. Bagus sekali. Aktivitas belajar mengajar. Ya. Nah, aktivitas belajar mengajar itu adalah Proses pendidikan. proses pendidikan. Betul. Nah, supaya proses pendidikan itu berjalan teratur dan terarah, ya, maka kita membutuhkan yang namanya Lembaga pendidikan. iya, lembaga pendidikan. Bagus. Jadi selain lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga keluarga yang sudah kita belajar di pertemuan sebelumnya itu, hari ini kita akan lanjutkan ke lembaga-lembaga sosial yang lainnya. Salah satunya adalah lembaga pendidikan. Nanti ada juga lembaga politik, ada juga lembaga hukum, ada juga lembaga budaya. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Pak Guru berharap setelah kita melakukan proses pembelajaran, kita mampu yang pertama mengidentifikasi lembaga budaya yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, menganalisis peran lembaga budaya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi hubungan antara lembaga pendidikan dengan lembaga keluarga. Kemudian yang keempat, menyajikan hasil analisis. Ya. Dengan model pembelajaran yang sama pada pertemuan sebelumnya, yaitu proses pembelajaran berbasis proyek, ya, atau PJBL atau Project Based Learning, ya, atau pembelajaran berbasis proyek. Jadi hasil pembelajaran itu, ya, yang nanti kalian lakukan di hari ini, selanjutnya kalian tuang ke dalam bentuk proyek. Sehingga bisa menghasilkan yang namanya produk. Ya, dengan harapan bahwa proyek yang dihasilkan itu seperti pertemuan sebelumnya, tapi lebih bagus lagi, benar-benar komunikatif, ya, menarik perhatian para pembaca. Oke,
Selanjutnya, penguru akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Silakan bergerak dari sekarang sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Silakan. Bagaimana? Sudah bentuk kelompok semuanya? Sudah. Oke. Oleh karena lampu kita pada pagi hari ini dalam keadaan padam, ya. Padam sehingga Pak Guru tidak bisa menggunakan media pembelajaran dalam bentuk LCD atau infocus untuk ditayangkan beberapa gambar kaitan proses pembelajaran. Tapi gambar-gambar tersebut sudah Pak Guru muat di LKPD yang nanti sebentar lagi akan Pak Guru bagikan, dan selanjutnya kalian bisa mengamati gambar di situ untuk dikerjakan. Itu tentang model pembelajaran. Yang selanjutnya begitu tentang ukuran, ya. Ukurannya juga masih sama, ya. 150 kali 60, panjang 150, lebarnya 60 cm, ya. Kemudian waktu pelaksanaan, Pak Guru yakin bahwa pelaksanaan proyek tetap dilaksanakan pada hari ini, ya. Kita melaksanakan hari ini. Minggu lalu yang agak berat saja kalian selesaikan dalam waktu, ya, dalam waktu 1 kali pertemuan. Pak Guru yakin hari ini juga pasti selesai. Jadi pelaksanaan proyek tetap kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk diselesaikan, ya. Nanti selanjutnya hasil penyelesaian yang ada di LKPD itu kalian tuangkan ke dalam bentuk proyek, ya. Oke. Kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2. Ini kelompok 1. Kelompok berapa ini? 3. Ya, kelompok 3 kelompok 1. Oke. Langkah pertama, ya. Langkah pertama tentu yang harus diperhatikan adalah mempelajari petunjuk penggunaan lembar kerja peserta didik, ya. Jadi lembar kerja peserta didik dipelajari petunjuk penggunaannya. Masing-masing kelompok mengerjakan apa yang ada di lembar kerja peserta didik itu. Waktunya Pak Guru kasih, ya, 20 menit dari sekarang. Silakan. Masing-masing kelompok bergerak. Tadi tentang lembaga hukum. Lembaga sudah ya, lembaga hukum. Ini lembaga hukum. Nah, sampai di sini itu. Kemudian lembaga pendidikan, lembaga hukum. Ya, ini juga sampai di titik sini itu. Nanti ini membawa perannya juga diberikan, ya. Tadi tentang lembaga budaya itu? Ya. Jadi kira-kira peran lembaga budaya itu bagaimana, upaya yang dilakukan supaya budaya kita itu tetap terjaga itu bagaimana, ya? Bagaimana cara supaya budaya masyarakat kita misalnya itu tetap terjaga, tetap terpelihara, itu langkah-langkah caranya bagaimana supaya itu nanti kalian sendiri yang diskusikan, ya. Nanti dituangkan di itu, selanjutnya nanti kalian sajikan di dalam bentuk proyek, ya. Silakan. Pendidikan B, kalau nggak kasih penjelasan seperti itu sama dengan proses pendidikan. Sebelum kalian belajar di sekolah itu pendidikan pertama yang kalian dapatkan itu adalah rumah. Jadi hubungannya bagaimana? Dengan agar lembaga budaya kita dapat terjaga, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan
dan budaya. Iya benar teman, itu adalah cara melestarikan budaya. Contoh ada ulang tahun di sekolah, kita harus melakukan penarian di sekolah dan lomba-lomba lainnya. Ya, setuju, itu adalah cara-cara untuk melestarikan budaya. Ya baik teman-teman, dengan adanya lembaga pendidikan kita bisa mendapat ilmu dari Bapak Ibu guru. Karena ada sampai kita bisa belajar. Kita harus belajar dari keluarga. Ya teman-teman, karena ada lembaga keluarga, kita bisa mendapatkan ilmu pendidikan. Bisa lebih aman kita membutuhkan lembaga hukum. Ya teman, dengan lembaga hukum negara kita bisa lebih aman. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. LKPD-nya sudah diselesaikan? Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang masing-masing kelompok siapkan alat dan bahan untuk selanjutnya kita membuat proyek, ya? Pak. Silakan. Teman-teman, setelah menyelesaikan LKPD, Selanjutnya kita tuangkan dalam bentuk proyek. tujuannya agar mudah kita pahami. Yang di LKPD tadi itu bisa dilakukan ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai semua, selanjutnya pada tahap ini Pak Guru meminta setiap kelompok mempublikasikan hasil proyeknya di depan kelas. Kemudian seperti biasa proses pembelajarannya kelompok yang lain memberikan tanggapan ataupun pertanyaan terkait dengan hasil yang disajikan dari masing-masing kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya kelompok 1 bisa mengambil posisi di depan untuk menyajikan hasil proyeknya. Kelompok yang lain silakan memperhatikan. Selanjutnya Pak Guru mempersilakan kelompok 1 untuk menyajikan hasilnya di hadapan kelompok yang lain. Silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Yang pertama saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membaca hasil diskusi kami. Jenis-jenis lembaga sosial, lembaga budaya. Menurut JJ Benjamin, budaya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu gagasan, aktivitas, dan aktif. Gagasan adalah ide yang dihasilkan dari proses berpikir masyarakat. Aktivitas adalah tindakan untuk menunjukkan ide yang telah dibentuk. Keberadaan berupa karya atau benda yang dapat dilihat dan didokumentasikan. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya. Setiap budaya di Indonesia memiliki ciri khas. Beragaman budaya Indonesia merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang harus dijaga kelestariannya. Keberagaman budaya di Indonesia menyebabkan terbentuknya berbagai lembaga budaya yang sesuai karakteristik tiap-tiap daerah. Lembaga budaya adalah lembaga yang berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, lingkungan seni, dan pendidikan pada masyarakat di suatu daerah atau negara, serta
Sumatera terdapat lembaga adat Minangkabau, yaitu Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang disingkatkan dengan FKAAM. FKAAM adalah organisasi yang dibuat pemerintah daerah Sumatera Barat untuk melaksanakan melestarikan adat dan budaya Minangkabau. Lembaga budaya berfungsi melestarikan budaya daerah. Lembaga budaya diharapkan dapat mengembangkan budaya pada era globalisasi. Lembaga budaya yang ada di wilayah masyarakat Kedang. Lembaga adat, lembaga ikatan tarian Kedang, perhimpunan masyarakat pecinta budaya. Sudah selesai? Demikian diskusi kami berkata bagaimana untuk pertanyaan. Sebelum kita buka sesi bertanya, sekali lagi kita kasih aplaus untuk kelompok satu. Oke. Barangkali dari hasil presentasi kelompok satu ada pertanyaan untuk kelompok satu? Silakan. Selain lembaga daerah Minangkabau, apakah ada lagi lembaga daerah yang lain? Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari yang kedua. Ya, ada juga lembaga musyawarah masyarakat Dayak Kalimantan Selatan yang disingkatkan dengan LMMDKS. Lembaga ini juga dibentuk untuk menjaga masyarakat Dayak. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Di Pulau Jawa terdapat lembaga adat suku Betawi yang dinamakan FKB dalam bentuk untuk menjaga atau melestarikan budaya masyarakat Betawi. Ya, oke. Jadi itu jawaban dari kelompok satu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan untuk saya? Ya, silakan. Kemarin di Kalimpur, Bupati Marianus Jawa mempertemukan dua lembaga adat yang bergerak di bidang seni dan tari. Kira-kira apa tujuannya? Ya, tujuan dikukuhkan lembaga yang bergerak di bidang seni dan tari oleh Bupati Kabupaten Lebata kemarin. Kira-kira tujuannya apa itu? Silakan. Tujuannya agar supaya budaya sekolah itu tetap ada, apalagi zaman sekarang teknologi begitu berkembang pesat. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Sehingga begitu banyak tidak lagi lebih fokus ke penggunaan teknologi, sementara mengabaikan budaya kita. Oke, ya. Itu pertanyaan kedua. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok satu? Ya, silakan. Kira-kira apa makna bagi proyek yang dulu bagi budaya masyarakat Minangkabau? Silakan. Bergandeng tangan melambangkan kesatuan. Berpakaian adat melambangkan motif akar tenun daerah Maholot. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ada. Oke, kalau tidak ada kita kasih aplaus. Ya, silakan. Diskusi kami mengucapkan terima kasih. Ya, silakan kembali. Perlu ucapan terima kasih banyak kepada semua kelompok yang sudah berpartisipasi di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sebagai kesimpulan, guru menyampaikan bahwa di dalam lembaga budaya, ya, itu begitu banyak lembaga-lembaga budaya yang dibentuk sebagai upaya untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di setiap wilayah. Ya, sebagai contoh misalnya di Jawa tadi ada lembaga budaya masyarakat Betawi. Kemudian di Sumatera ada lembaga masyarakat Minangkabau. Itu contoh-contoh lembaga budaya yang dibentuk sebagai upaya untuk menjaga agar budaya itu tetap terpelihara. Kemudian ada juga lembaga pendidikan. Jadi pendidikan adalah salah satu lembaga penting dalam mencerdaskan anak bangsa. Mendidik generasi-generasi menjadi generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar sesuai dengan tuntutan kurikulum pada masa kini yang dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Itu
kemudian pendidikan juga tentu punya kaitan dengan lembaga keluarga. Jadi sebelum ke pendidikan formal, keluarga menjadi salah satu lembaga terpenting di dalam memberikan pendidikan terhadap anggota keluarga. Kemudian yang berikut terakhir kaitan dengan lembaga hukum. Ya, jadi supaya kehidupan masyarakat Indonesia itu terarah, teratur sesuai dengan peraturan tata cara, nilai dan norma yang berlaku, maka dibutuhkan yang namanya lembaga hukum. Ya, jadi kalau tadi ada pertanyaan kaitan dengan kenapa masalah seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pemerkosaan, pelecehan seksual itu masih saja terjadi karena hukum di Indonesia itu belum ditegakkan secara maksimal, sebagaimana yang sudah dijawab tadi. Hukum belum benar-benar ditegakkan. Hukum seakan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu saja sebagai kesimpulan. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran, Pak Guru seperti biasa meminta kalian untuk menyelesaikan beberapa soal kaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Pak Guru akan membagikan dan selanjutnya diselesaikan secara mandiri, ya. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai semua silakan kumpul. Tugas silakan. Sudah kumpul semua? Sudah. Siapkan kertas potong. Sudah siap? Sudah. Oke. Kalau sudah siap semua, tuliskan perasaan kalian atau masukan, kritik dan saran kaitan dengan proses pembelajaran kita hari ini. Silakan. Sudah? Sudah semua? Sudah. Silakan kumpul di sebelah sini. Silakan. Dan kita hari ini Pak Guru minta salah satu siswa untuk berdoa. Silakan. Yang lain kita berdoa. Oke, hasil proyeknya nanti selanjutnya dibambang di setiap kelas. Terakhir, sebelum Pak Guru tutup, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar materi tentang keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, baik dari segi tarian, pakaian adat, rumah adat, dan lain-lain. Ya, itu nanti akan kita belajar pada pertemuan selanjutnya. Kemudian yang berikut bahwa Pak Guru ucapkan terima kasih banyak dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua atas tindakan, tutur kata dan perilaku yang tidak berkenan pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya ketua kelas siap untuk kita. Siap.